Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Insansori, NIM T2018-1104. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab haji dan umroh dari kelompok 5. Yang pertama, pengertian haji dan umroh. Haji menurut lughah atau arti bahasa adalah al-qasdu atau menyengaja, sedangkan arti haji dilihat dari segi istilah berarti bersengaja mendatangi Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara yang tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu pula menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh syara, semata-mata mencari ridho Allah. Sedangkan umroh menurut bahasa bermakna ziarah. Sedangkan menurut umroh ialah menziarahi Ka'bah, melakukan tawaf di sekelilingnya antara Safa dan Marwah, dan mencukur dan menggunting rambut. Yang kedua, tujuan dan dasar hukum hubungan haji dan umroh. Yang pertama, tujuan pelaksanaan haji dan umroh terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 189 yang berbunyi, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Dan bukanlah kebijakan memasuki rumah-rumah dan belakangnya, akan tetapi kebijakan itu ialah kebijakan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Yang kedua, dasar hukum haji dan umroh. Mengenai hukum ibadah haji, awal hukumnya adalah wajib ain. Yang mampu melaksanakan haji wajib, yaitu karena memenuhi rukun Islam, dan apabila kita bernazar, yaitu sedang orang bernazar untuk haji, maka wajib melaksanakannya. Kemudian untuk haji sunnah, yaitu dikerjakan pada kesempatan selanjutnya setelah pernah menunaikan ibadah haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima, diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu untuk mengerjakan. Jumhur ulama sepakat bahwa mula-mulanya disyariatkan ibadah haji tersebut pada tahun ke-6 Hijriah. Tetapi ada juga yang mengatakan tahun ke-9 Hijriah. Hubungan haji dan umroh. Di dalam ibadah haji sebenarnya mengandung dua macam ibadah yang berhubungan, yaitu yang pertama haji, bisa dikatakan haji besar. Umroh bisa dikatakan orang haji kecil. Di dalam Al-Quran diperintahkan sebagai berikut, yang berbunyi, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dapat dikerjakan. Yang pertama, haji tamattu, lebih utama mengerjakan umroh hingga selesai, kemudian pada waktu haji tanggal 8 Zulhijjah melakukan ibadah haji besar sampai selesai. Yang kedua, haji qiron. Umroh dan haji dikerjakan menjadi satu sekali jalan. Yang ketiga, haji ifrad pada Syawal 12-13 Zulhijjah hanya mengerjakan haji saja. Sedangkan umroh dijalankan sebelum bulan Syawal atau setelah selesai mengerjakan haji di dalam tahun itu juga. Syarat-syarat haji, rukun, wajib, dan sunnah haji umroh. Yang pertama, syarat-syarat wajib haji dan umroh ada 6 perkara. Yang pertama, ihram, berpakaian ihram dan niat ihram haji. Yang kedua, wukuf, berdiam di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga, tawaf. Tawaf haji yang disebut tawaf ifadah. Yang keempat, sya'i, berjalan atau lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Yang kelima, tahallul, membuka ihram dengan cara menggunting rambut
menggunting rambut sedikitnya 3 helai. Yang keenam, tertib. Adapun wajib haji, yang pertama, ihram harus dari batas-batas tempat dan waktu yang telah ditentukan. Batas-batas tempat dan waktu itu dinamakan miqat. Yang kedua, bermalam di Musdalifah, yakni sepulangnya dari Arafah ke Mina. Dan yang ketiga, bermalam di Mina selama 3 atau 2 malam pada hari tasyrik. Yang keempat, melon 3 tawaf kudum, yaitu tawaf karena datang di tanah haram. Yang keempat, membaca talbihah. Dan yang kelima, membaca di Mina pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan yang keenam, bermalam di Mina pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan yang keenam, bermalam di Arafah pada siang dan malam. Dan yang ketujuh, berhenti di Masyaril Haram pada hari Nahar 10 Zulhijjah. Dan yang ke-8, berpakaian ihram yang serba putih. Rukun haji dan umroh. Yang pertama, ihram dengan niatnya. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, tahalul. Dan yang kelima, tertib. Adapun wajib umroh ada 2 perkara, yaitu ihram dari miqat, meninggalkan hal-hal diharamkan karena ihram. Apa sih itu miqat? Miqat adalah batas bagi dimulainya ibadah haji, batas-batas yang telah ditetapkan. Apabila melintasi miqat, seseorang yang ingin mengerjakan haji perlu mengenakan pakaian ihram dan memasang niat. Miqat digunakan dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh. Terdapat pesan moral dalam bab haji dan umroh ini. Menurut saya, ibadah haji adalah ibadah yang bila kita ikhlas dan yakin menjalankannya dengan sempurna atau haji mabrur, maka tidak ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala selain surganya. Ada puluhan ribu peziarah dari seluruh dunia. Mereka semua berwarna, mulai dari pirang rambutnya, bermata biru, sampai orang Afrika berkulit hitam. Tetapi kita semua berpartisipasi dalam ritual yang sama, menampilkan semangat persatuan dan persaudaraan. Dan haji wajib dilaksanakan bagi orang yang mampu. Itulah penjelasan dari saya. Kalau ada yang kurang jelas dalam penjelasan saya, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.